Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya Putri Andini dan Said Husein Rasyadi akan menjelaskan uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Konsep dasarnya yaitu uji one way ANOVA disebut juga sebagai uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA digunakan untuk menguji apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor berupa non-metrik data kategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Dan yang keempat, variabel data penelitiannya homogen. Adapun contoh kasusnya, manajer pemasaran melakukan training untuk para sales. Manajer tersebut menggunakan variasi waktu dalam melakukan training, yaitu 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Untuk mengetahui waktu training yang paling efektif, pada setiap sesi training diadakan tes untuk mengetahui peningkatan skill setiap sales. Berikut bisa dilihat nilai tes para sales selama masa training. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama kita ketik di bagian name ini, training. Lalu, untuk yang keduanya kita ketik nilai. Setelah itu, lanjut ke label, kita tulis lama training, lalu di bawahnya nilai training. Lalu selanjutnya untuk desimalnya yang pertama yang di training itu kita ubah menjadi 0, lalu ke value kita tulis value 1, labelnya 3 hari. Terus kita add, selanjutnya yang value kedua labelnya 4 hari. Terus yang ketiga labelnya 5 hari. Setelah itu kalau udah kita klik OK. Selanjutnya kita ke data view. Pada bagian training kita isi datanya seperti yang ada di tabel tadi. Pada bagian nilai juga diisi seperti data yang ada di awal tadi. Oke, selanjutnya kalau misalkan semua data udah di input, kita klik analyze, lalu compare means, terus pilih one way ANOVA. Lalu selanjutnya lama training kita masukin ke faktor, terus nilai trainingnya kita masukin ke descendant list.
Lalu selanjutnya klik option, terus kita centang yang bagian deskriptif dan homogeneity of variant test. Setelah itu continue, setelah itu kita klik OK. Oke, kalau udah dapat hasilnya, kita kembali lagi ke data view. Kita klik lagi compare means, terus one way ANOVA, selanjutnya post hoc, terus kita centang yang bagian Tuki, terus kita continue. Setelah itu kita klik OK. Lalu inilah hasilnya, bisa dilihat diperoleh nilai SIG 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Kesimpulannya, melihat hasil uji yang telah dilakukan, manajer pemasaran dapat mengambil training dengan waktu 5 hari sebagai lama waktu yang paling efektif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan bagian statistik non-parametrik untuk data lebih dari sampel yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan. Uji Kruskal-Wallis umumnya digunakan oleh peneliti sebagai alternatif dari ujian paket ke salah satu atau seluruh sebaran data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum kita memulai uji Kruskal-Wallis untuk menganalisis data penelitian, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah sebaran data penelitian berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka sebaiknya statistik dengan uji ANOVA. Sebaliknya, jika data penelitian tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk analisis data It's alright to not be fine on your own. Baiklah, untuk video kali ini kita akan mempelajari uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya teman-teman sudah mendownload aplikasi SPSS di laptop kalian masing-masing ya. Baiklah, ketika aplikasinya sudah terinstall, maka tinggal kita klik aja aplikasinya seperti ini. Oke, kita tunggu ya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Kita tunggu lagi. Nah, ketika sudah ada layarnya seperti ini, kita tinggal close aja ya. Oke. Jadi yang pertama yaitu akan tampil data editor. Nah, di data editor ini terdiri dari dua, yaitu data view dan variable view. Nah, data view di sini adalah digunakan untuk menginput data statistik. Kemudian untuk variable view itu tempat kita untuk mendeskripsikan variabel ya. Jadi variabel yang akan kita input nantinya itu masuk ke variable view. Jadi di sini kita ada contoh soal atau data ya teman-teman. Nah, di sini di soal ini itu ada dua variabel, yaitu masa atau jam dan merek lampu. Kita bacakan dulu soalnya. PT Abadi memproduksi 4 buah lampu dengan merek A, B, C, dan D. Seorang manajer produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata di antara keempat merek lampu tersebut. Untuk itu diambil sejumlah sampel tertentu dari masing-masing merek lampu. Kemudian diukur masa hidup lampu tersebut dengan menyalakan alat yang sama hingga lampu mati. Adapun data merek lampu yang diteliti oleh manajer produk PT Abadi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya, ini tabelnya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya.
Baiklah, sekarang kita masuk ke variabel name. Di sini variabel name itu mendefinisikan nama, misalnya nama responden dan sebagainya ya. Baiklah teman-teman, berdasarkan dengan soal yang tadi itu terdapat dua variabel ya. Nah, sekarang kita ketik di sini di name-nya yaitu masa. Kita ketik di sini masa. Oke, selanjutnya di bawahnya itu kita ketik masa lampu. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel type ya teman-teman. Nah, di variabel ini itu mendefinisikan tipe data yang akan kita input. Nah, di variabel type ini itu ada beberapa pilihan perintah yaitu numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom, currency, dan string. Jadi jika tipe data yang akan diinput itu adalah angka, maka teman-teman bisa pilih numerik. Dan jika yang diinput itu adalah nama atau dalam bentuk huruf, misalnya nama orang, nama responden, jenis kelamin, dan sebagainya, maka teman-teman bisa pilih string. Karena untuk masa dan juga merek lampu itu adalah tipe data yang berupa angka, maka type-nya kita isikan sama-sama numerik ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke variabel width, dimana untuk variabel ini mengatur lebar kolom yang didasarkan pada jumlah karakter data yang akan diinput. Width masa kita akan pilih 8, dan untuk width merek lampu maka kita akan pilih 1. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel desimal, di mana untuk variabel ini tuh mengatur jumlah karakter di belakang koma. Misalnya ketika teman-teman mengisinya dengan angka 2, maka akan berbentuk seperti koma 00. Baiklah, untuk masa kita pilih 1, dan untuk merek lampu kita nolkan saja ya. Kemudian kita masuk ke variabel label, dimana untuk variabel label ini itu boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Variabel ini itu akan membantu mengelompokkan data atau mengkategorikan data, namun tidak akan mempengaruhi perhitungan datanya ya. Dari sini kita isi aja, kita ketik masa atau jam. Dan untuk bagian bawahnya itu kita ketik sama seperti yang di name, itu merek. Untuk selanjutnya kita masuk ke variabel value, di mana untuk variabel ini mendefinisikan data dalam bentuk tertentu agar tidak terdapat banyak karakter. Nah, di sini itu untuk masanya kita nantikan saja, dan untuk merek lampu maka kita kasih kode 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C, 4 itu D. Oke, caranya itu seperti ini ya. Kita isi di sini itu untuk nomor 1, ketik 1, kita beri kode A, kita add. Selanjutnya itu 2, kita beri kode B, kita add lagi. Kita kasih ketiga, kita beri kode C, kita add. Kemudian yang keempat, kodenya adalah D, kita add. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini ya tampilannya ya teman-teman. Selanjutnya ini kita langsung aja masuk ke variabel measure, dimana untuk variabel measure ini didefinisikan untuk tipe variabel yang akan dianalisis. Nah, untuk variabel ini tuh terdiri dari nominal, scale, dan ordinal. Untuk data dengan tipe string dapat memilih nominal atau ordinal, sedangkan untuk numerik pilihannya adalah scale. Karena type-nya itu sama-sama numerik, maka measure-nya sama-sama kita isi scale semua ya. Oke, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita kembali lagi ke data view.
Oke, seperti inilah tampilannya. Berdasarkan dengan soal yang kita buat tadi, ini tinggal kita copy paste aja, kita masukkan ke SPSS-nya. Ini ya, untuk melihat kode dari merek lampu apakah sesuai dengan yang kita buat tadi atau tidak, kalian tinggal klik aja file use labels yang di sini, atau kalian juga bisa langsung ke view dan cari aja file use labels juga. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dari menu SPSS, teman-teman bisa klik Analyze, langsung ke non-parametric test, Legacy Dialogs, langsung ke Independent Samples, langsung muncul kotak dialog Test for Several Independent Sample. Lalu masukkan variabel masa atau jamnya ke kotak Test Variable List. Kemudian masukkan variabel merek ke kotak grouping variabel. Untuk test type, berikan tanda centang pada Kruskal-Wallis H, kemudian klik define range. Selanjutnya akan muncul kotak dialog several independent samples. Untuk minimum isikan 1 dan untuk maksimumnya kita isikan 4. Lalu klik continue. Terakhir adalah kita klik OK untuk mengakhiri perintah. Dengan demikian akan muncul output uji Kruskal-Wallis itu sebagai berikut ya teman-teman. Oke, baiklah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Ini ada rujukan hipotesis penelitian. Di sini ada satu, tidak ada perbedaan massa antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. Sedangkan ada yang salah adalah ada perbedaan massa antara merek A, B, C, dan D. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam uji Kruskal-Wallis itu dapat dilakukan dengan 2 cara ya. Yang pertama itu membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai statistik tabel. Selanjutnya yang kedua itu membandingkan nilai signifikansi atau asumsi dengan probabilitas 0,05. Dalam artikel ini kami akan membahas pengambilan keputusan berdasarkan cara yang kedua. Dengan ketentuan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jika nilai asumsi lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan atau faktornya itu diterima. Namun yang kedua, jika nilai asumsinya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan atau faktornya itu ditolak. Nah, berdasarkan output tes statistik di atas, diketahui untuk nilai asumsinya adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,5. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HO-nya itu ditolak dan HA-nya yang diterima, yang berarti ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara masa hidup keempat merek lampu. Dengan demikian pula, maka dikatakan bahwa ada daya atau masa hidup lampu merek A, B, C, dan D adalah tidak sama alias berbeda ya teman-teman. Dengan demikian pembahasan dari kami mengenai cara uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan kami pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.